Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa talajatil syamil wa jilani wa tajallahu jarrahu thumma ila musannifi hadal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa musyafiqihi Syekh Al-Yabbakan Muhammad Tasaqafi nafa'ana Allah bima fi ulumi ma fi tanah min maghdanillah wa syekhina ya ta'ala ma'asyur wa nawrata wa ila bimami wa zawjati wa jami'a wa jami'a ulati wa ila jami'a dhullabi hadihi al-majlis syaidillahi lahu wa lana al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon izin untuk share screen. Pak sudah kelihatan? Sampun Ustaz. Yeah. Kemarin ini menjelaskan bab tentang uzlah. Pembukaannya sudah tinggal sedikit. Kita lanjutkan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waspadallah dan mencari dalil. Siapa man ini orang yang memilih bahwa uzlah itu lebih utama gitu ya. Min fadlina uzlati dari keutamaan uzlah. Ka Fudailin seperti Fudail radhiyallahu anhu oleh Rasulullah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amirin kepada Abdullah bin Amir. Orang yang memandang bahwa uzlah itu utama, ini mengambil sabda Rasulullah seperti yang disabdakan oleh Rasul kepada Abdullah bin Amir Al-Jahni. Lama kala ketika bertanya siapa Abdullah bin Amir. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma itu apa najah itu adapun kesuksesan atau keselamatan. Pertanyaannya adalah, wahai Rasul, apa itu suatu keselamatan? Kalau maka menjawab siapa Rasul, liyas'aka, supaya mengusahakan kepadamu apa baituka rumah kamu. Liyas'a liyasa ya itu bisa kalau liyas'aka ya supaya meluaskan kepadamu apa baituka rumah kamu.
Wa amsik dan bertahanlah kamu. Wa amsik dan cegahlah olehmu alaika atas kamu lisanaka kepada lisanmu. Yang pertama yang namanya definisi keselamatan itu adalah kamu berada di rumah. Yang kedua menjaga terhadap lisan. Wabki dan menangislah kamu ala khotiatika atas kesalahan-kesalahan kamu. Yang ketiga adalah menangis atas kesalahan. Nah, ini dipakai untuk dalil keutamaan daripada uzlah. Artinya orang itu kalau di rumah kan menjadi tidak campur dengan orang lain. Juga bisa menjaga lisan karena ucapan-ucapan yang keluar tidak baik itu rata-rata adalah akibat orang berkumpul dengan orang lain. Kemudian orang juga berbuat kesalahan itu banyak ditimbulkan karena bergaul dengan orang lain. Ini di bawah itu ada pembahasannya. Bahasanya ada pun suatu pasal fi fawaidil uzlati di dalam menjelaskan mengenai faedah-faedah uzlah wa ghawailiha dan halangan-halangannya uzlah. Wa kasfil haqi dan membuka suatu realitas fi fadliha di dalam keutamaan daripada uzlah. Jadi apa faedah uzlah? Kemudian tantangan atau rintangan daripada uzlah itu apa? Kemudian membuka suatu kebenaran, membuka suatu realitas di dalam keutamaan daripada uzlah. Wa alam dan ketahuilah, nalamura sungguhnya urusan fihi itu di dalam amr yakhnalifu berbeda-beda apa ikhtilafil asqasi dengan perbedaan dari pribadi-pribadi. Jadi di dalam memandang suatu urusan termasuk dalamnya itu ada uzlah atau rintangan-rintangan daripada uzlah itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tapi anna fawaidul uzlati, adapun faedah-faedah daripada uzlah itu pertama kuno maka menjadi memungkinkan minal muwadzabati dari menetapi alat taati atas berbagai ketaatan. Yang pertama di antara faedah uzlah adalah orang yang uzlah itu tentu saja bisa konsisten di dalam mengerjakan taat. Bisa lebih serius dalam mengerjakan taat. Lebih muwadzabah, lebih rutin dalam mengerjakan ketaatan. Enggak ada rintangan, enggak ada pengganggu-pengganggu yang lain, apalagi kalau ketika uzlah HP-nya ditinggal atau HP-nya di silent, dihubungi tidak bisa, lokasinya tidak diketahui, ya alhasil dia itu ya sendiri. Watar biatul ulumi watar biatul ilmi dan belajar ilmu watakhallus dan selamat min irtikabil manahi dari mengerjakan berbagai larangan. Yang kedua, belajar pun itu bisa lebih konsentrasi ketika orang uzlah. Makanya banyak orang yang mencari tempat-tempat yang sepi. Termasuk menghafal Quran itu banyak yang malah berada di kuburan. Kuburan menjadi tidak menakutkan karena memang yang dicari adalah sepinya. Mencari tempat yang sepi. Entah kalau sekarang nama kuburan itu jadi rame, malah berdesak-desakan dengan orang yang hidup, orang yang mati didesak oleh orang yang hidup. Kemudian bisa selamat juga dari mengerjakan berbagai macam larangan-larangan agama. Dengan uzlah, karena tidak ditawari macam-macam, tidak melihat macam-macam. Allati yang yata'arradu yang
bersinggungan siapa insan manusia laha kepada allati bil muqalatati sebab campur. Jadi yang tidak bisa dihindarkan karena orang itu campur dengan orang lain. Seperti misalnya karya seperti ria. Orang mengerjakan pamer itu harus ada orang lain dan itu terjadi apabila orang bercampur dengan orang lain. Maka kalau orang ujlah itu bisa selamat daripada mengerjakan ria. Wal ghibati dan ghibah, rasani itu harus ada partnernya. Termasuk partner itu adalah media sosial, itu partner. Wa tarkil amri dan meninggalkan perintah bil ma'rufi terhadap kema'rufan wa nahyi dan larangan anil munkari dari kemungkaran. Orang menjadi tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Belum tentu amar ma'ruf nahi mungkar itu menghasilkan suatu kebaikan. Karena caranya yang kurang tepat. Artinya ada risiko di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan beruzlah orang menjadi tidak bersinggungan dengan risiko. Walaupun belum tentu uzlah itu lebih baik dibanding dengan mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa musyarakati tabai dan mencurinya watak anil akhlaki dari akhlak adami mati yang tercela. Jadi kemudian orang terjaga dari mencurinya akhlak yang tercela kepada seseorang. Wakadzalika dan demikian pula yang tafarrogu menjadi berkesempatan siapa ya tafarrogu kosong siapa man lima soliki dunyahu kepada kemaslahatan atau untuk kemaslahatan dunia nyaman minal harfi dari suatu pekerjaan wasanaati dan produksi. Tentu saja kalau orang itu uzlah ini kemudian tidak lagi bergaul dengan produktivitas yang bersifat duniawi, entah itu berupa pekerjaan atau memproduksi suatu barang. Ini bagian-bagian yang akan menjelaskan mengenai faedah daripada uzlah. Wal faidah itu al ula, maka adapun faedah yang pertama itu al firogu mengosongkan diri lil ibadati untuk ibadah. Atap kiri dan berpikir wal istinasi lan bersenang-senang billahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Pertama, faedah daripada uzlah itu adalah orang punya kesempatan full untuk melakukan ibadah. Orang juga bisa lebih full untuk berpikir, tafakur, kemudian merasakan bagaimana kenikmatan berkomunikasi dengan Allah SWT. Bebas hambatan, tidak banyak rintangan. Wa munajatihi dan munajat kepada Allah. Nah, munajat itu kalau rame itu ya enggak gampang. Tapi kalau makanya yang namanya salat malam itu menjadi sangat dianjurkan. Ini karena waktunya yang sepi, ini menjadikan mudah untuk membuat hubungan kepada Allah Ta'ala. Salat malam, walaupun hanya 2 rakaat itu ditekankan betul ya salat malam. Walaupun hanya 2 rakaat. Sebelum adzan subuh, asalkan adzan subuh belum berkumandang. Wa mutala'atil malakuti dan meriksa atau mencermati terhadap langit bumi atau ciptaan-ciptaan Allah, alam semesta. Di sini butuh sepi, butuh uzlah. Uzlah di dalam hotel yang kelihatan adalah dinding kamar hotel, ada shower, ada kaca cermin, AC, lampu hias,
tempat tidur yang bisa dilipat-lipat, jendela, ada kerainya, nah dan seterusnya. Sulit apabila tidak uzlah. Jadi uzlah termasuk uzlah itu jangan di hotel. Uzlah itu ya. Lihatlah misalnya para wali itu kayak apa ya. Masya Allah. Sudah zaman dulu itu sepi orang, sudah mengambil tempat yang tinggi-tinggi kayak gitu. Ya, Sunan Muria, ulalalah. Matil Kubro, lah, ya, rata-rata ya di gunung-gunung gitu ya. Zaman itu sudah jalannya sulit, kemudian mengambil tempat yang di gunung, tinggi lagi gitu, nggak ada orang lain. Apa itu kira-kira rahasianya? Tidak lain adalah untuk memudahkan lebih konsentrasi di dalam berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Mungkin di bawah itu rintangannya banyak, itu diantaranya adalah hewan-hewan hutan, apakah itu ular, apakah monyet, apakah harimau, anjing, dan sebagainya. Itu ya membahayakan loh ya. Wadhalika adapun hal tersebut, semuanya itu namanya yati, sesungguhnya datang apa tadi bil uzlati dengan beruzlah. Wa mubarakatil khalqi dan memisahkan diri dari makhluk. Yang tadi itu hanya bisa dilakukan apabila orang beruzlah. Kalau beruzlah itu ya jangan membawa keluarga, apalagi keluarga besar. Sak mobil uzlah. Orangnya keinginannya macam-macam, apalagi membawa anak. Nanti mulai uzlah itu anaknya rewel, minta minum, minta susu dan sebagainya. Rekreasi itu. Wahada dan walihada. Dan karena ini kalau telah berkata siapa ba'dul hukama, wala yatamakanu dan tidak memungkinkan siapa kadun seseorang minal keluati dari bersepi illa bil unsi kecuali dengan senang atau belajar billahi terhadap kitabullah. Orang itu enggak mungkin bisa berkeluat kecuali berbekal suka membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini termasuk merenungkan terhadap isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran, itu dipakai sebagai bekal untuk beruzlah. Jadi nanti dicocokkan apa yang tersurat di dalam Al-Quran dengan apa yang tersirat di alam, baik alam malakut maupun alam keramaian ya. Dicocokkan, oh gini, oh gini, oh gini, gitu. Jadi lebih lebih jalan, ayat-ayat Allah itu menjadi lebih jalan. Selama ini tidak ada kesempatan atau kesempatannya hanya terpotong-potong sehingga tidak membentuk suatu kesimpulan yang lebih global di dalam baca Al-Quran. Wal mutamasikuna, adapun orang-orang yang berpegangan bikitabillah terhadap kitabullah Ta'ala, hum, iya al-mutamasikun itu alladzina orang banyak, istaraku yang pada istirahat, siapa alladzina minat dunia, dari dunia bidzikrillahi dengan menyebut nama Allah. Orang-orang yang berpegangan kepada Allah Ta'ala itu ya orang-orang ya kalau pengen utama sikun tapi kita bilang nah ya harus meluangkan diri untuk istirahat dari kesibukan dunia. Selama ini maksudnya gini, zaman sekarang itu dunia itu sangat menggiurkan sehingga waktu sehari semalam itu seolah nggak cukup. Lawang hanya untuk hidup saja kok rumusnya sampai menghabiskan waktu sehingga ibadahnya itu tidak terurus. Ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki itu ya. Masa seperti itu sih Allah itu mewajibkan kepada hamba. Ini harus ada yang diperbaiki seperti itu. Ya, harus ada yang diperbaiki. Ah iya, mau pulang sampai jam 8 malam. Pagi-pagi udah berangkat lagi. Nah, Allahnya gimana? Ya Allah ya disembah, dilakukan. Tapi nggak pernah khusyuk. Karena apa? Terlalu cepat setelah mengerjakan,
dan mengejar target. Apa salah? Ya diatur. Makanya itu kalau diilmui itu lama-lama menjadi tertata dan tertatanya karena diridhoi oleh Allah maka menjadi nyaman, menjadi enak. Wadzakiruna, adapun orang-orang yang berzikir atau mengingat atau menyebut Allah kepada Allah Ta'ala itu asyu hidup siapa dzakirun bidzikrillahi dengan menyebut nama Allah. Pematu dan pada mati siapa dzakirun bidzikrillahi dengan menyebut nama Allah. Orang-orang yang suka berzikir, ya kuncinya ya di situ ya. Orang-orang yang membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah nanti hidupnya juga dipenuhi zikir kepada Allah. Matinya juga berzikir kepada Allah. Wattaku, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wattakau, dan pada takut siapa atau bertakwa siapa dzakirun Allah kepada Allah bidzikrillahi dengan menyebut nama Allah. Mereka juga bertakwa kepada Allah dengan juga menyebut nama Allah. Maksudnya apa tuh? Kalau Allah itu kita sebut, maka selain Allah nanti menjadi tidak tersebut. Kalau Allah itu kita sebut, maka pengaruhnya Allah kepada diri kita lebih segera mendominasi dibanding dengan pengaruh yang lain. Dan itu selalu kita usahakan agar supaya nggak kemasukan diri kita ini dengan sebutan-sebutan yang di luar. Apalagi kalau sebutan yang di luar itu sudah merasa kerasan berada dalam tubuh kita. Nanti jadi watak. Watak yang terbangun tidak baik, itu merugikan kepada kita. Wala syakka, dan tidak ada keraguan sama sekali. Annaha ulai, adapun orang-orang banyak, itu mencegah hum kepada haula apa al-mukhalatatu bercampur anil fikri dari berpikir wadikri dan berzikir. Orang banyak itu pada merasa dengan bercampur itu menjadi tidak bisa lagi berpikir, tidak bisa lagi berzikir. Nah, mensiasatinya gimana gitu ya. Diusahakan, direncanakan. Tadi sudah dikatakan satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda. Kalau ada orang yang tiap hari itu enaknya menyediakan waktu misalnya berapa, ya malam hari nggak apa-apa, sholat malam itu diantaranya ya. Sholat malam sudah waktunya lah, kita ini sudah berumur, masa sampai umur segini mengerjakan sholat malam masih beban. Seharusnya sudah sampai pada level merasakan nikmat, sehingga menjadi kayak makanan itu jadi kurang. Bahkan kalau orang sufi itu ketinggalan sholat malam tuh diqodho di waktu siangnya. Karena apa? Betapa dia itu sangat peduli dan menghargai terhadap memperoleh suatu kenikmatan atau memperoleh oleh-oleh ketika sholat malam. Jadi seolah-olah nggak rela apabila dia ketinggalan terhadap kereta sholat malam. Ada yang harian, ada yang mingguan, tiap Sabtu, Minggu. Sabtu Minggu, kalau orang yang libur Sabtu, orang libur Minggu, disyukuri saja. Disyukuri dengan apa? Dengan membuat dengan membuat suatu aktivitas baik sendiri maupun keluarga, tapi arahnya itu ke sana. Atau kalau tidak sebulan sekali, sebulan 2 kali, silakan. Jangan nggak ada terlintas sama sekali keinginan untuk lebih serius mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita coba-coba seperti itu lebih parah hidup kita nanti. Kalau kita menjadi orang sukses yang jauh dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakadzalika, dan demikian dan demikian. Dan itu seperti hal-hal tersebut karena ada siapa Rasulullah SAW ibtidai amrihi, di dalam permulaan urusannya Rasul, karena itu ya tabadalu bertabatul atau
bertabatul ya beruzlah siapa Rasul fi Jabali Hira di Gunung Hira. Rasulullah sendiri pada permulaan beliau ini sebelum diutus ya, tetapi merasakan eh, mengenai tatanan masyarakat yang carut marut dan bagaimana mengusahakan agar supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik. Ini dimulai dari tahanud, dimulai dari menyepi, dimulai dari beruzlah di Gua Hira. Dan ternyata dapat gitu loh ya. Jadi kita bayangkan ya, beruzlah. Jangan menganggap, jangan dikira, jangan dengan anu saja, dengan apa namanya, kalau penelitian ilmiah itu harus bersifat apa itu. Jangan hanya yang tampak saja, karena kita ini ciptaan Allah dan manusia itu unik. Diciptakan oleh Allah ada lahir, ada batin. Ada kesenangan lahir, ada kesenangan batin. Untuk menghasilkan kesenangan batin itu tidak, ya, caranya macam-macam. Rasulullah itu agar supaya masyarakat memperoleh kenyamanan batin, ini beliau bertahan di Gua Hira. Untuk apa? Untuk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah bisa membaca, punya kemampuan baca, melek terhadap alam semesta, gitu loh ya. Melek terhadap alam semesta. Kuncinya di situ. Ada hubungan antara alam semesta dengan penciptanya. Ada hubungan antara pencipta dengan kehendak pencipta terhadap makhluknya itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faida dama, maka ketika melanggengkan jabat rojulu seseorang anal khalwati atas khalwat intah, maka sampailah apa amruhu urusannya rojul ilama pada sesuatu kola yang telah berkata siapa Junaidi, Imam Junaidi radhiyallahu anhu, ketika orang itu melanggengkan terhadap uzn berkhalwat, menyepi itu takut. Nah itu anu ya, orang yang menyepi itu sudah terlewati, rasa takut itu harus sudah terlewati. Jadi kalau orang itu masih berada pada masa-masa takut gitu, keluar takut, ini berarti dia belum bisa mengatasi terhadap tantangan untuk memperoleh berkholwat itu tadi. Rasul itu sendiri di gua yang tinggi, tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Ukalimu bercakap siapa? Aku Allah kepada Allah. Mundu sanasi nasanatan. Sejak 30 tahun. Nasu ada pun orang-orang yang pada mengira siapa nas. Ani sesungguhnya aku itu ukalimuhum. Bercakap-cakap siapa aku hum kepada nas. Kalau orang itu sudah konsisten di dalam berkholwat, maka dia akan sampai kepada apa, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Junaid. Orang mengira bahwa dia itu masih biasa, seperti anggota masyarakat biasa, campur dengan orang-orang. Padahal sudah 30 tahun lamanya Imam Junaid ini berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Memang kalau berkomunikasi di tempat yang sepi itu atau hening itu lebih mudah. Yang sulit itu adalah di tempat ramai tetap bisa menjalin komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit gitu ya. Jadi itu berarti hatinya ini sudah tershielding atau sudah terproteksi terhadap gangguan-gangguan fisik dari luar. Itu konsepnya itu ada loh ya kayak gitu itu. Jadi dunianya berbeda, misalnya yang satu menggunakan dunia suara, yang satu menggunakan dunia gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya misalnya begitu, itu kan sudah berbeda.
yang satu menggunakan gelombang suara. Suara dengan gelombang cahaya itu dunianya berbeda. Gelombang suara itu gelombang suara itu gelombang longitudinal, gelombang elektromagnetik itu gelombang transversal. Itu konsepnya sudah berbeda, dunianya berbeda. Orang berkomunikasi kepada Allah itu menggunakan misalnya gelombang transversal. Tapi manusia membuat hiruk pikuk itu menggunakan gelombang longitudinal. Itu sudah enggak bertabrakan. Jadi kalau orang bisa mengatur walaupun kumpul kepada masyarakat, tetapi hatinya masih tetap bisa berkomunikasi kepada Allah. Itu yang paling berat. Tapi Imam Junaidi sudah berhasil 30 tahun lamanya. Ini bisa berkumpul dengan orang-orang sehingga orang-orang itu mengira bahwa dia itu ya manusia biasa, ya kerja bakti, ya berkumpul, ya nyapu dan sebagainya. Tetapi dia sebenarnya sudah 30 tahun lamanya menjalin komunikasi kepada Allah Ta'ala. Wakilah dan dikatakan di ba'dihim kepada sebagian ulama. Apama hamalaka ma adapun apa itu hamalah telah mendorong apa maka kepadamu adalah wahdati kepada menyendiri. Ditanyakan apa yang mendorong kamu untuk menyendiri tidak berkumpul kepada orang-orang. Maka menjawab siapa ba'duhum. Lastu tidak ada siapa aku itu wahdi menyendiri aku. Innama ana sesungguhnya adapun aku itu jali subuhi teman duduknya Allah. Itu apa yang mendorong kamu suka menyendiri? Enggak, aku itu enggak menyendiri. Aku itu punya teman duduk yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini walaupun tampaknya sendiri tapi dia tetap suka, tetap riang gembira karena dia merasa duduk bersama Allah Ta'ala. Faida aratu maka ketika kepengen siapa, faida aratu kepengen siapa aku Allah kepada Allah ayyunajiani jika mengajak berbicara siapa Allah ini kepadaku, bagaimana caranya dia membangun komunikasi kepada Allah. Kalau dia menghendaki Allah itu menyapa terhadap dia, maka membaca siapa aku kitab Allah akan kitabnya Allah. Dia membaca kitab Allah. Jadi dia merasa kalau dia membaca kitab Allah, dia merasa Allah itu berdialog dengan dia. Itu ini dia bisa dicontoh ketika membaca Al-Quran, maka orang ini atau ba'duhum ini merasa Allah itu berdialog dengan dia. Maka dari sini nanti akan muncul konsep-konsep, misalnya bagaimana orang berpakaian ketika akan berkomunikasi atau berdialog dengan Allah. Bagaimana persiapan kebersihan diri ketika dia ingin dekat dengan Allah. Akhirnya muncul konsep-konsep itu. Bukan lagi konsep fikih ya, tetapi konsep-konsep kebersihan diri atau kebersihan batin daripada seseorang. Akhirnya muncul ke situ, karena masa sih Allah mau mengajak dialog dengan saya, aku mitra dialognya, saya sembarangan saja untuk memprepare kepada diri saya, menyiapkan diri saya. Masa seperti itu sih. Orang menjadi butuh mandi bersih, orang menjadi butuh berwudu, orang menjadi butuh berpakaian yang bersih gitu ya. Nah, kalau dalam tasawuf itu malah orang memakai pakaian yang polos, terus masih ada tingkatan lagi pakaian berwarna putih misalnya. Wa idza aradtu dan jika mengendaki siapa aku, ana ya aku, an unajahu jika mengajak berbicara siapa aku kepada Allah, itu maka sholat siapa aku. Kalau aku ingin Allah yang berkata-kata kepada, yang mengajak bicara kepada saya, aku baca Al-Quran. Tapi kalau saya ingin untuk mengajak
menyapa kepada Allah, maka aku kerjakan sholat. Nah, sholatnya sholat yang mana? Kalau sholat wajib itu nggak cukup ya. Ya ini sholat menurut kemauan dari hati daripada pelaku. Kalau sudah merasa pengen berkomunikasi kepada Allah, maka dia lakukan sholat. Maka di sini ada sholat sunat mutlak gitu ya. Itu kebutuhan diri. Sekarang pertanyaan, kalau ini PR saja, kalau Anda sholat, eh, kalau Anda sholat hajat, maka apa niatnya? Meniatkan hajat kita kan. Kalau kita sholat tasbih, apa niatnya? Itu untuk mensucikan diri kepada Allah. Sekarang kalau kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, apa itu? Di situ itu apa? Yang kita tuju itu apa? Nah, tolong dipikirkan. Ini sederhana dan ini apa ya? Termasuk ndrawasi ketika kita teledor untuk berpikir ke situ. Isya itu apa? Menghormati waktu isya apa ya? Loh, apa subuh itu kenapa ya? Apa jangan-jangan apalagi kalau menyembah subuh, enggak karu-karuan. Kalau tahajud, nah, kalau tahajud apa? Saya coba. Bedakan orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Dibedakan antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Kekuatan pokoknya ini perintah lakoni. Nah terus sebenarnya nggak tahu. Yang penting ada perintah lakoni. Nggak tahu. Nah, bedakan dengan orang yang paham. Oh sholat ini untuk ini, sholat ini untuk ini, sholat ini untuk ini. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran dhisik, cetakan saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah dan dikatakan nama Uwaisin pada suatu saat Uwais Al-Qarni itu ja, itu jalisun nama nama Uwaisin ya. Al-Qarni itu jalisun, orang yang duduk. Ada Uwais Al-Qarni ini sering kalau kita buka-buka YouTube itu muncul tokoh Uwais Al-Qarni ini adalah orang dari Yaman yang tidak hidup pada zaman Nabi, tetapi oleh Nabi sudah diungkapkan ketika nanti Uwais Al-Qarni datang. Ini diminta suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah, ciri-cirinya disebutkan. Jadi Uwais Al-Qarni itu karena betapa sangat berbaktinya kepada ibunya sehingga dia dari Yaman sampai ke Mekah ini menggendong ibunya untuk berhaji. Dia bertahun-tahun melatih diri untuk menggendong kambing sehingga kambing itu mulai kecil ringan sampai kambing itu tumbuh besar karena dia ikuti terus untuk latihan gendong, dia menjadi orang yang kuat. Setelah kambingnya itu gede dan dia merasa kuat untuk menggendong, maka dia kemudian menggendong ibunya untuk pergi berhaji. Digendong karena nggak punya biaya. Nah ini luar biasa oleh Rasulullah dipuji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana? Atahu ketika datang kepada Uwais siapa Haramu bin Hayyan, Haram bin Hayyan. Jadi Uwais Al-Qarni didatangi Haram bin Hayyan. Faqala maka bertanya siapa Uwais lahu kepada Haram. Maja abika ma ada pun apa itu ja'a datang apa ma bika kepada kamu. Ada apa gitu. Wahai Hayyan atau Haram, kamu datang kepada saya Uwais. Ada apa? Kola maka menjawab siapa Haram. Itu datang siapa? Aku lianisin karena suatu kesenangan bika terhadapmu. Aku datang, aku ingin menghibur terhadap kamu. Aku datang Pak Wes ke sini ingin menghibur kepada Bapak.
Qala maka menjawab siapa Uwais. Ma kuntu. Tidak ada siapa aku. Itu adri mengerti siapa aku. Anna ahadan. Sesungguhnya seseorang. Ya'rifu. Yang mengenal siapa akadan. Robahu akan Tuhannya akadan. Bayak nisu maka menjadi senang siapa akadan. Bigorihi dengan selain Robahu. Jawabnya nyelekit banget. Kowe arep ngibur aku. Aku sampai sekarang itu nggak tahu. Orang yang sudah mengenal kepada Tuhannya, kok dibandingkan dengan hiburan yang diberikan oleh selain Tuhannya. Hiburan yang paling nikmat itu adalah ya hiburan dari Tuhannya atau hiburan karena ma'rifat kepada Allah. Nah itu kok kamu menghibur itu berarti kamu selain Tuhan itu mau menyaingi terhadap Allah yang telah menghibur kepada saya. Nah kayak gitu jawabnya. Sekarang gini, hiburan apa di dunia ini yang kita senangi? Apa kuliner, tempat wisata, ya, apa rekreasi, ya, apa rihlah dan sebagainya. Nah, bandingkan dengan ini kriteria yang diberikan oleh UAS ini, dia sudah betapa senangnya untuk makrifat kepada Allah, itu kesenangan yang tidak bisa dibandingkan. Nah, hiburan yang lain-lain itu menjadi nggak komparabel dibandingkan dengan hiburan dia bersanding dengan Allah SWT. Ma kuntu adri an ahadan ya'rifu rabbahu bayani subugairi. Aku nggak paham. Ada orang yang sudah ma'rifat kepada Tuhannya menjadi senang untuk dihibur oleh selain Tuhannya. Itu aku nggak paham. Digitukan. Alah kowe iki ngopo rene, nggak faedah. Oh, saya sudah dapat hiburan yang tidak ada tandingannya. Kayak gini, kok kamu kesini ngibur-ngibur. Aku ki wong susah, wong. Qala dan berkata siapa Fudailu Fudail, idza itu ketika melihat siapa aku al-laila akan malam mukbilan akan menghadap Farih tuh maka senang siapa aku bihi terhadap al-lail. Ini Fudail. Ketika hari itu menjelang malam maka Fudail ini merasa senang. Ketika hari menjelang malam Fudail ini merasa senang karena malam itu nanti akan dia dapatkan suatu waktu di mana dia menghasilkan suatu hiburan yang tidak tertandingi karena berkomunikasi kepada Allah. Waktu itu dan berkata siapa aku? Akhlu bersepi siapa aku birobi dengan Tuhanku. Waktu itu akhlu. Ya, di malam hari dia bersepi, menyepi dengan Tuhannya. Ya sudah luar biasa kan kalau sudah berhasil apa berduaan dengan Allah Ta'ala. Dalam kondisi sepi seperti itu. Ketika orang-orang pada tidur. Tapi waidaro itu dan ketika melihat siapa aku asbuka akan pagi adraka yang menyusul atau yang menemui apa asubah ini kepadaku ketika aku melihat pagi yang datang istawhastu maka gelisah siapa aku karena nggak suka likoan nasi bertemu dengan masyarakat atau orang-orang hatinya menjadi galau karena apa ini nanti harus kumpul dengan menjadi ramai berkumpul dengan orang-orang banyak. Artinya apa? Bubar meneh. Hatinya itu tidak lagi terkonsentrasi kepada Allah. Nanti datang menjelang malam lagi betapa senangnya hatinya karena sebentar lagi makin malam makin lama malam dia makin bisa menjumpai lagi kekasihnya yaitu Allah Ta'ala.
menjelang pagi gelisah lagi, aduh apa yang sudah dirasakan betapa enaknya ini menjadi bubar lagi. Wahai yaji'ani, dan jika datang ni kepadaku siapa man orang yushgiluni yang menyibukkan siapa man ni kepadaku anrobi dari Tuhanku. Jadi kalau siang hari itu pasti nanti itu akan datang orang-orang yang membuat diriku ini sibuk menjadi lupa kepada Tuhanku. Kan gitu toh juga. Misalnya orang itu menjaga toko. Ini cuma untuk penjelasan aja. Ketika tokonya ini di siang hari banyak dikunjungi oleh pembeli, berarti dia melayani. Kalau dia hafal Quran, maka dia harus berhenti dulu dari terus Al-Quran tadi, kemudian melayani. Kalau pembelinya banyak, dia menjadi tidak menghasilkan atau tidak memperoleh banyak waktu untuk mempelajari mudarasah terhadap Al-Qurannya. Apa kayak gitu itu jelek? Ya tidak jelek. Tapi itu keterbatasan yang diperoleh. Jadi itulah keterbatasan manusia gitu. Gak mungkin manusia itu membarengkan antara nyepi dengan ngerame, itu nggak bisa. Wakala, dan telah berkata siapa Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar. Man, adapun barang siapa itu lam ya'nis, tidak suka siapa man bimukadasatillahi dengan mukadasah, bercakap-cakap dengan Allah, an mukadasatil khalqi, dari bercakap-cakap terhadap makhluk, faqad qalla, maka sungguh-sungguh sedikit amaluhu amalnya man. Barang siapa yang tidak suka berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah, tetapi dia sukanya malah dengan orang-orang. Ini bukan berarti bahwa dengan beragama maka mendorong orang itu menjadi mengisolasi diri. Tidak seperti itu. Tapi supaya ini diperhatikan, ada porsi-porsi yang penting untuk ada porsi-porsi yang penting untuk didesainkan kepada kehidupan kita, ini supaya diperhatikan. Maka sedikit amalnya, wa ama, dan buta, apa qalbuhu, hatinya man, wa dhayya'a, dan sia-sia apa umurnya man. Ini hati-hati, hatinya jadi buta, umurnya menjadi sia-sia. Al-faidah itu satu, adapun faedah yang ketiga itu antakhallusu, selamat bil uzlati, dengan uzlah, anil ma'asi, dari berbagai kemaksiatan. Allati ya bocor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang kedua adalah selamat dengan uzlah itu dari kemaksiatan. Iya, kemaksiatan itu muncul karena orang bergaul dengan orang lain. Tapi kalau orang beruzlah, tapi kalau HP-nya itu tetap di setel terus, di on kan terus, ya nggak faedah, gitu ya. Maka dia otomatis langsung kemaksiatannya itu menjadi berkurang surut gitu. Allati yata'arradu al-insanu laha ghaliban. Yang yata'arradu, yang mengalami siapa al-insanu, orang, laha, untuk allati ghaliban, pada umumnya. Bil mukhalatati, dengan campur, wa yuslimu, dan selamat siapa insan minha, dari al-ma'asyi atau allati bil qalwati, di dalam qalwat. Kalau orang itu campur, maka manusia itu sulit untuk melepaskan diri dari godaan dosa atau maksiat. Tetapi dengan berkolwat, maka orang menjadi lebih mudah untuk menjauhi terhadap kemaksiatan. Wahia, adapun al-ma'asi, kemaksiatan itu apa saja toh? Itu al-ghibatu, ghibah, wariya'u, dan dia, wasukutu, dan diam, anil amri,
dari perintah bil ma'rufi dengan ma'ruf, wan nahyi dan nahi anil munkari dari kemungkaran. Selamat dari ghibah, selamat dari riya, selamat dari orang itu kalau di tempat ramai itu kan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau orang berkholwat maka jadi kalau pas ramai dia itu diam terhadap amar ma'ruf nahi mungkar itu salah. Tapi kalau orang berkholwat maka dia tidak terkena tuntutan itu. Wasayati dan akan datang dikruhu uraian daripada riya, sukut dan seterusnya itu bi maudhi'i di dalam lokasi daripada penjelasan ini. Walal jumlati dan secara global al hukmu adapun hukum itu bi'annal ula dengan sesungguhnya yang pertama itu wahidun satu minhuma dari dua-duanya alal itu lagi secara mutlak itu mukhalun mukhal. Jadi kalau ada dua hal yaitu campur mukhalatah atau uzlah. Mukhalatah atau uzlah. Ini kemudian mukhalatah itu lebih hebat daripada uzlah. Yang benar itu mukhalatah, uzlah itu salah. Atau sebaliknya, yang benar itu uzlah, mukhalatah itu salah. Ini tidak benar. Ya, nggak benar. Ini nggak benar. Karena ini benarnya tidak mutlak. Mukhal kalau memperoleh menyimpulkan satu secara mutlak ini lebih baik daripada yang lain. Itu tidak. Fa'innahu maka sungguhnya san itu yakhtalifu berbeda wahid biikhtilafil asqasi dengan perbedaan dari pribadi pribadi. Jadi masing-masing orang memiliki suatu point of view, titik pandang yang berbeda terhadap itu, dan nanti berarti actionnya itu juga bisa berbeda. Tapi di sini dikatakan wal i'tidal adapun yang tengah-tengah, adapun i'tidal itu adalah yang paling utama. Yang paling utama adalah yang tengah-tengah. Wa adapun al-i'tidal itu Allah yang qabidho, jika tidak anti siapa insan kullal ingkibadi dengan seanti-antinya. Fatafutuhu maka mengosongi kepada insan al-fawa itu beberapa faedah al-mauqufatu yang digantungkan ala mukhalatati kepada mukhalatah. Kalau orang itu anti terhadap uzlah, kalau orang itu anti terhadap uzlah, berarti dia itu kalau orang itu tidak anti kepada uzlah, berarti orang itu hanya memfokuskan diri kepada mukhalatah. Allah yang qabidha kullal ingkibadi fatafutuhu al-fawaidu al-mauqufatu alal mukhalatati. Ya, kalau anti terhadap campur itu ya jangan anti banget-banget itu. Jangan anti jangan antipati terhadap mukhalatah, terhadap campur. Karena apa? Nanti kalau antinya itu sampai maksimal seperti itu, faedah-faedah yang diperoleh ketika orang itu bercampur dia akan tidak mendapatkan. Tetapi walayam bas itu dan jangan melebarkan, memperluas siapa insan kulal imbisati dengan seluas-luasnya. Fatafutuhu seluas-luasnya untuk apa? Mukhalatah. Jangan kok kemudian campur itu yang mutlak benar itu adalah campur kepada masyarakat. Full, tidak ada menyepi sama sekali, tidak ada uzlah sama sekali. Kalau seperti itu, fatafutuhu maka mengosongi kepada insan bahwa itu uzlati faedah-faedah uzlah. Dia nanti jika tidak memperoleh faedah-faedah daripada uzlah. Ini di bawah ini sudah ada titik 3 ini berarti sudah selesai. Saya selesaikan sedikit.
Wayanwi dan niat siapa berniat siapa man bil ujlati dengan uzlah ayat tanzila jika memisahkan diri siapa man annasa kepada orang-orang min syarrihi dari kejahatannya man. Jadi kalau dia beruzlah itu berniat agar supaya dia tidak menjahati kepada orang-orang. Ya. Itu perlu kalau orang menjahati kepada dia, dia sudah bisa menyiapkan proteksinya. Tetapi ini kalau saya nanti kumpul sama orang-orang, saya ini khawatir karena kendali saya itu masih terbatas. Nah, nanti saya melakukan wajat ini. Wayak bilu dan menerima siapa man bikuliyatihi wayak balu dan menghadap siapa man bikulli yatihi dengan seluruhnya man ala dzikri rabbihi kepada zikir atas zikir kepada Tuhan man. Dia menghadap sepenuh hati kepada Allah untuk berzikir kepada Allah, menghadap sepenuh hati. Maka di rumah itu saya selalu menganjurkan supaya orang yang punya rumah itu punya tempat musola sendiri. Kalau bisa ya di tempat yang sepi, ada bangunan atau kotaan ya kamar khusus yang diperuntukkan untuk sholat gitu ya, untuk melayani, untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Ya itu diantaranya adalah menjalin komunikasi. Ini kalau sudah ngaji gini supaya itu diperhatikan bagaimana mendesain itu. Kalau rumah itu nggak ada tempat sholatnya, itu berarti ini tadi isinya hanya istighal linnas atau mukhalatoh tak, menggantungkan kesuksesan itu pada mukhalatoh. Padahal banyak kesuksesan itu yang digantungkan kepada uzlah gitu. Wala yutilu dan tidak memanjangkan jawaban ala akan angan-angan. Fata manu maka merasa aman siapa nafsu nafsuhu dirinya aman dari akan hal tersebut. Wala yutilu al amala fata manu nafsuhu dalika. Litakhayyuri tulil amali karena terbayang panjangnya angan-angan. Wayanwi dan berniat jabaman al jihad akan jihad al akbar yang agung. Bil ujlati dengan ujlah. Orang itu kalau berujlah ini justru diniati untuk melakukan jihad akbar. Apa itu wahwa? Adapun jihad al akbar itu jihadun nafsi, jihad terhadap hawa nafsu. Menjihati kepada hawa nafsu. Berarti apa? Menyehatkan diri, menormalkan lagi tubuhnya agar supaya tidak berlepotan terhadap kotorannya nafsu. Mencucikan diri, menormalisasi diri. Karena dulu awalnya itu bersih gitu ya, fitrah. Ini menormalisasi diri tubuh kita ini agar supaya tidak berlepotan terhadap hawa nafsu. Kama, orang kok sukanya yang diangan-angan itu yang terkait dengan nafsu saja gitu ya. Termasuk apa-apa yang di dalam rumahnya. Ada beli ini. Ini jurusannya di ibadah itu ada apa enggak sih? Habis waktunya. Dari ini bosan ganti ini. Ini bosan ganti ini. Ini apa? Gitu. Sama seperti sesuatu kolat yang telah berkata siapa sahabat Raja'na telah pulang jabah kita minal jihadi dari jihad al-asghari yang kecil. Ini ketika perang Badar ya, menang 300 orang melawan 1000 orang kafir, dimenangkan oleh orang Islam. Nabi Muhammad menagih janji kepada Allah berupa pertolongan Allah. Dan pada kondisi ketika perang berkecamuk, ternyata Allah itu mengabulkan terhadap janjinya, menurunkan malaikat yang berpakaian putih-putih turun dari langit untuk membantu kepada Rasulullah. Senang Rasulullah melihat itu. Wanjala junudan lam taroha.
wa 'adzabal ladzina kafaru. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru. Wa huwa adapun jihadul akbar itu jihadun nafsi, jihad nafsu itu ternyata menjihadkan kepada nafsu, menjihadi terhadap nafsu itu lebih besar dibanding dengan jihad fisik. Kama apa tadi ilal jihadi al akbari wallahu rejana pulang siapa kita minal jihadi dari jihad ala suhari yang kecil ilal jihadi kepada jihad al akbari yang besar. Wallahu a'lam. Allah adapun Allah itu alamu lebih mengetahui. Faham maka pahamilah olehmu takna maka cukup siapa kamu. Wallahu a'lam. Wa ilaihi dan kepada Allah al-marji'u adapun tempat kembali wal ma'abu dan tempat kembali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qaddu daha mudlaqan abada wa madada ba'asala bimata zamani min hudawabu falan daraba wa ma waqa'at Dubabatun abadan bidismihin hasani Fi khalbihi ka'ama min ru'yadun tabadat Wala yuradru bawlin minhu bi'alani وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذو كتفه قد علت قوما إذا جلسوا Dal wiladati sibyadati Adil qasa'is wa fahafadha kun amina Min syarri narin wa surakin wa min Alamin. Kita nuwun atas kehadirannya, semoga memberi manfaat dan menambah semangat, memberi tambahan ilmu kepada kita semuanya, sehingga kedekatan kita kepada Allah ini semakin baik lagi. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun. Izin untuk live ya. J, Pak. Sarangan. Nuwun Bapak, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.